Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat qiyamul lail yang sama-sama dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahman dan rahimnya jualah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan salat qiyamul lail atau salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita menuju ke tempat ini insyaallah senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan agenda Ramadan, yaitu puasa, dan dilanjutkan dengan kegiatan amaliyah-amaliyah di hari yang lain. Insyaallah, apa amaliyah yang bisa kita lakukan? Yaitu melaksanakan salat tarawih berjamaah. Semua karena Allah sayang kepada kita. Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang menjadi permasalahan buat kita, bagaimana kita mampu meraih Ramadan, agar Ramadan yang kita lakukan ini adalah Ramadan yang berkualitas, terutama berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jawabannya adalah agar kita mampu meraih Ramadan berkualitas, maka yang pertama, tanamkan niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Saudara,
Kenapa dengan niat? Ini yang harus kita pahami. Karena Ramadan ini adalah menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam yang beriman. Tanpa orang yang beriman melaksanakan puasa, tidak akan mampu melaksanakan puasa ini. Ini yang perlu kita pahami betul. Maka di sini pasang niat. Karena Ramadan 1 bulan penuh. Tidak gampang kita untuk merahinya sampai tuntas. Karena banyak sekali hambatan, tantangan-tantangan di bulan Ramadan ini. Bahkan kita nanti terakhir Ramadan akan menjadi manusia-manusia yang gugur dalam perjuangan melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyah di bulan Ramadan. Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka dari sekarang tanamkan dalam hati kita, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menuntaskan Ramadan sampai selesai. Agar kita mampu menjadi orang-orang yang sukses melaksanakan agenda Ramadan. Karena kita tidak ada jaminan apakah kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Maka doa kita ketika bulan Rajab, bulan Sa'ban sampai bulan Ramadan, kita bermunajat kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Alhamdulillah sudah kita lewati. Alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan kita. Sampai kita minta juga kepada Allah, wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah fasilitasi kita ketemu dengan bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu yang akan kita lakukan tergantung kepada niat. Kalau niat kita insyaallah melaksanakan Ramadan ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan buat kita untuk melaksanakannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Kalau ingin meraih Ramadan berkualitas, niat harus kita pasang dari sekarang. Minta kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kita untuk dapat melaksanakan Ramadan sampai selesai. Yang kedua, agar Ramadan kita berkualitas, maka kita istiqomah. Apanya yang kita istiqomahkan? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang-orang yang sudah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan amaliyah di bulan Ramadan, yang amaliyah itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan, hanya diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Apa? Puasa 1 bulan penuh. Yang kedua, kegiatan sholat malamnya yang namanya sholat tarawih. Itu sholat tarawih tidak ada di luar bulan Ramadan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan buat kita. Orang yang istiqomah melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan, insyaallah kalau Ramadannya dia ingin sukses, ingin berkualitas, maka Allah semuanya memberikan fasilitas itu. Termasuk ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita. Subhanallah, hanya momentum Ramadan yang mampu menghapus dosa kita 11 bulan yang lalu. Maka soalnya kita perbanyak istighfar. Dari mana kita tahu bahwa Allah akan ampuni dosa kita? Informasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah negara yang puasa dengan dasar iman. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan dasar iman, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah, Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas ini kepada orang yang melaksanakan puasa dengan dasar iman. Insya Allah ketika dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersih, kita suci dari noda-noda kesalahan yang pernah kita lakukan, dengan catatan dosa yang dihapus oleh Allah adalah bukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang mau kita raih Ramadan, agar Ramadan ini berkualitas buat kita dalam menjalani agenda kehidupan kita di bulan Ramadan. Insya Allah kalau kita istiqamah di jalan Allah, apa yang diinginkan targetnya di bulan Ramadan, insya Allah bisa kita cover, bisa kita realisasikan. Maka insya Allah Ramadan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak istiqamah, kita lihat nanti awal Ramadan kita penuh di masjid melaksanakan qiyamul lailnya. Apakah nanti seminggu ke depan sama seperti ini? Apakah setelah 2 minggu ke depan sama seperti ini? Di situ kita dilihat istiqomahkah kita untuk meraih kegiatan agenda Ramadan yang kita mampu menciptakan agar amaliyah yang kita lakukan berkualitas di momentum Ramadan ini. Jawabannya ada sama kita. Maka oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita siahkan bulan Ramadan ini. Semuanya fasilitas berlipat ganda diberikan oleh Allah, jangan kita tinggalkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, agar Ramadan kita ini mampu kita raih berkualitas, harus ada target. Apa targetnya? Padahal target yang diberikan oleh Allah dalam surat 2 ayat 183 itu jelas keinginan Allah. Kita lihat dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Diseru oleh Allah. Siapa yang diseru oleh Allah? Jelas orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kenapa orang yang beriman diseru oleh Allah? Kenapa tidak ya ayyuhal Islam? Kenapa tidak orang Islam? Karena apa? Karena hanya orang yang berimanlah yang siap menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja dia berada. Orang Islam banyak munafiknya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka banyak orang Islam penuh dengan kemunafikan, tapi orang yang beriman tidak. Maka puasa yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah bagi orang yang beriman, tidak ada kata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Orang Islam lain ketika ada perintah Allah, dia mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak mau melaksanakannya. Disitulah kemunafikan orang Islam. Jadi kita harus jelas, apakah kita beriman atau jadi orang Islam, atau kita jadi orang Islam beriman. Inilah yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Puasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Targetnya adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini letak kualitasnya kita Ramadan. Apakah kita mampu membackup diri kita agar kita menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dia cinta kepada Allahnya, dia cinta kepada agamanya, dia cinta kepada nabinya. Ketika agamanya dihina, ketika agamanya dinista, ketika nabinya dihina, ketika pada saat itu Allahnya dilecehkan, maka dia sebagai orang Islam, dia bangkit, dia punya nilai semangat. Orang yang bertakwa siap mati membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tidak bisa kita realisasikan, berarti kualitas kita melaksanakan puasa masih diragukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunjukkanlah loyalitas kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita raih Ramadan, lalu kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah ke depan hidup kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah taat kepada Allah, apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah, termasuk kita minta surga pun diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Hadirin, ayo momentum Ramadan ini jangan sekedar menjadi Ramadan yang menjadi suatu tradisi. Awalnya kita penuh melaksanakan kegiatan qiyamul lailnya, ke depan kita tinggalkan. Kita jauh dari amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan, apalagi nanti detik-detik terakhir kita tinggalkan nilai-nilai yang luar biasa difasilitasi oleh Allah yang tidak akan kita dapati di luar bulan Ramadan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar yang kita raih pada malam yang ganjil yang harus kita cari. Kata Allah, silakan kamu cari pada malam itu, ada nilainya 1000 bulan, yang dalam konteksnya, dalam dalilnya disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Silakan kamu cari, insya Allah alfi syahrin, nilainya 100 itu dalam hubungan ibadah. Ketika kita 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu yang namanya mudik, tunda dulu, selesaikanlah, tuntaskanlah agenda Ramadan sampai selesai. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses meraih Ramadan. Insya Allah Ramadan kita berkualitas. Setelah Ramadan meninggalkan kita, kita cinta kepada Allah dengan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Kita cinta kepada Nabi dengan sunnah-sunnahnya. Kita cinta kepada Islam dengan aturan-aturan dan ketentuannya. Marhaban ya Ramadan. Selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.